Hello guys and welcome back to my channel bersama gua Sam di sini. Sesuai dari voting kemarin di Instagram gua, ternyata banyak yang lebih memilih buat gua bikin konten investasi. Tapi sebelumnya gua mau bilang dulu nih, gua juga bukan orang yang jago banget dalam hal investasi. Oke, as a matter of fact, gua tuh baru investasi sekitar 6 bulan kalau nggak salah. Ya 6 bulan dari Januari. So, kalian jangan expect gua bakal jelasin yang dalam-dalam banget ya soal investasi karena gua pun pemula, bukan orang yang jago banget. Oke? Jadi di konten kali ini, gua hanya akan membahas tentang gimana sih cara kalian memulai untuk sekedar memulai investasi dulu, karena bahkan untuk memulai pun banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan. Oke, daripada kita berlama-lama, kita langsung ke intinya aja. Oke, gue bakal bagi video ini ke dalam 3 bagian besar. Ada part 1 yang pertama kita bicara soal mindset, part 2 kita bicara tentang bagaimana menentukan tujuan investasi, dan part 3 yang terakhir adalah gimana cara benar-benar memulai setelah kalian udah menemukan 2 part sebelumnya itu. Oke, kita langsung aja ke part pertama. Oke, jadi part pertama adalah tentang mindset. Nah, kenapa sih mindset itu penting? Mindset itu bagi gua adalah suatu hal yang sangat menentukan keputusan yang kita ambil selanjutnya. Jadi dari mindset, dari pikiran itu yang menentukan ucapan kita dan tindakan kita. Jadi mindset itu bagi gua adalah hal yang nomor 1 sebelum kita bisa memulai apapun. Jadi harus ada hal yang kalian pertanyakan soal investasi. Pertama, kalian harus tahu apa sih itu investasi, dan yang kedua, kenapa kalian, apalagi yang pada masih anak-anak muda, itu harus banget investasi. Oke? Kalau definisi tentang investasi sebenarnya kalian bisa cari banyak banget dan bisa nemuin banyak banget definisinya. Tapi kalau berdasarkan pemahaman gua, investasi itu nggak melulu yang berkaitan dengan keuangan. Nyatanya, investasi itu menurut gua adalah segala bentuk usaha kita, baik itu usaha dalam bentuk tenaga, waktu, pikiran, dan duit terhadap suatu hal dengan harapan suatu hal yang kita invest itu bisa memberikan dampak positif di masa depan. Itu pemahaman investasi bagi gua. Tapi karena kita ngomongin konteksnya keuangan, maka di sini gua akan fokus ke investasi yang keuangan. Jadi investasi itu sebenarnya nggak beda jauh sama nabung. Kita taruh uang kita ke dalam suatu aset dengan harapan value dari aset tersebut bisa naik di masa depan. Lalu kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Kenapa sih kita harus investasi? Kalau mau jawaban pendeknya, inflasi. Yes, di Indonesia itu rata-rata inflasi bisa mencapai 3-4%. Anggapannya gini guys, anggaplah kita rata-ratain ada inflasi 4% dalam 10 tahun terakhir, kita rata-ratain. Jadi kalau kalian beli barang 10 tahun yang lalu dengan harga 100.000, 10 tahun kemudian di masa kini itu harganya jadi 140.000. Kalian bayangin kenaikannya tinggi banget, dan itulah alasan utama sebenarnya kenapa kita harus investasi. Sebenarnya kalau kita nabung di bank bisa sih dengan istilahnya deposito ya. Jadi kita ngincar return yang sama sekitar 4%. Tapi kalau kita hanya simpan uang itu di bank aja dan kita nggak tahu cara ngelolanya, kita akan kalah dengan inflasi. Karena bunga yang ditawarkan bank juga nggak gede kan. Kalau nggak salah hanya 0, berapa gitu. Alasan kedua, menurut gue yang paling penting kenapa kita harus invest. Karena gue yakin setiap dari kita punya yang namanya financial goal atau tujuan keuangan kita. Entah itu kita pengen beli barang yang branded, entah itu kita pengen jalan-jalan ke Eropa atau jalan-jalan ke luar negeri ya, entah itu kita pengen bisa beli rumah dan lain sebagainya. Pasti kita punya tujuan keuangan kita di masa depan. Dan itulah dua alasan kunci menurut gue kenapa kita harus invest. Kita lanjut ke part 2, yaitu menentukan tujuan investasi kita. Oke, so how do we determine our goal? Tadi kan gue udah bilang di awal ya, bahwa kita harus tahu kenapa kita harus invest dan apa sih itu investasi, kenapa sih itu penting banget. Oke, jadi sekarang gue akan kasih tahu ke kalian hal-hal yang harus kalian perhatikan untuk kalian bisa mendapatkan tujuan finansial kalian, tujuan investasi kalian. Yang pertama, ini yang penting banget, kalian harus punya personal finance rule, atau kalian bisa pakai istilah manajemen finansial pribadi, manajemen finansial personal kalian. Jadi kalian tuh harus punya aturan dengan finansial pribadi kalian. Yang paling terkenal kan adalah 50-30-20 rule, yang mana 50% dari pemasukan bulanan kalian itu buat kebutuhan paling dasar kalian, seperti tagihan listrik, tagihan air, macam-macam tagihan, ya, makan minum, dan segala hal lain yang sifatnya adalah basic needs kalian untuk survive selama 1 bulan ke depan. Lalu 30% berikutnya itu kalian bisa pakai untuk keinginan kalian. Misalkan kalian pengen jalan-jalan, pengen beli barang yang mewah mungkin ya, atau pengen makan-makan yang enak, itu 30% porsinya. Lalu 20% terakhir itu wajib kalian alokasiin untuk investasi dan tabungan, dan untuk melunasi hutang juga. Nah, mungkin kalian bisa pakai porsi persenan yang lain, terserah kalian. Intinya, basicnya yang pertama adalah kalian harus punya yang namanya personal finance rule atau manajemen keuangan pribadi. Baru yang kedua itu kalian harus bisa menentukan di aset mana kalian mau berinvestasi. Gimana cara kita menentukan aset yang tepat untuk kita? Well, kita harus tahu beberapa hal, yaitu profil resiko,
dan strategi investasinya. Untuk menemukan profil resiko, sebenarnya setiap aplikasi itu berbeda-beda ya. Gue mau kasih contoh ke kalian. Ini gue bakal tunjukin portfolio gue di sini. Nah, jadi di sini gue pakai dua aplikasi namanya GoTrade dan Bybit. Di dua aplikasi itu, gue dapat melihat dengan jelas profil resiko aset yang gue investasikan. Namun, kan berarti kalian harus pakai itu ya. Ini bukan ajakan buat kalian pakai aplikasi yang sama buat kalian ngelakuin apa yang gue lakuin, bukan. Cuma maksud gue, kalian harus bisa menemukan aset dan menaruhnya di aplikasi yang kalian tuh bisa monitor betul profil resikonya seperti apa, itu aja. Terus tadi yang kedua kan adalah investment strategy atau strategi investasi kalian. Personally, strategi investasi yang gue pakai adalah dollar cost averaging, yang artinya kita tiap bulan gak akan melihat fokus ke pergerakan grafiknya, jadi kita gak akan peduli apakah itu grafiknya lagi naik atau turun, tapi kita tetap investasi tiap bulan. Itu namanya dollar cost average. Mungkin kalian bisa nyari banyak strategi lain di internet, ya silahkan, tapi itu strategi yang gue pakai secara personally. Oke? Nah, setelah kalian mempunyai dua hal itu, setelah kalian udah punya financial rule kalian, lalu kalian juga udah tahu instrumen mana yang mau kalian invest beserta profil resikonya dan strateginya, baru kalian bisa menentukan ketujuan finansial kalian saat berinvestasi. For example, kalian ingin mendapatkan uang sebanyak 50 juta. Baru setelah kalian bisa punya financial rule dan profil resiko dan investment strategy, barulah kalian bisa ketemu angka itu bisa dicapai dalam berapa tahun. Part terakhir yaitu bagaimana cara kita mulai investing. Oke, ini bagian paling menarik ya, karena tadi kan kalian harus menentukan aset ya. Aset itu banyak banget guys. Jadi kalau aset yang nyata itu kan yang berbentuk fisik ya, maksudnya yang benar-benar bisa kita lihat tuh kan kayak properti, kayak rumah, hotel, villa dan lain sebagainya. Cuma kan di sini mungkin kalian tuh banyak yang tertarik sama saham ya. Akhir-akhir ini kan banyak yang tertarik sama saham, sama reksadana. Kalau gua, investasi pertama gua yang gua mulai adalah reksadana. Kenapa gua mulai dari reksadana? Karena bagi gua itu yang paling simple. Profil resikonya rendah, returnnya mungkin nggak terlalu tinggi ya, cuma sekitar 5% per tahun. Tapi karena dia resikonya rendah, yang mana cocok dengan gua yang nggak mau ambil risiko terlalu tinggi, jadi gue pilih itu. Tapi gue akan kasih satu tips untuk kalian yang memulai investing ya. Ini penting banget sebenarnya, cuma nggak banyak yang ngomongin. Sebenarnya untuk memulai investasi, yang paling penting adalah investasi leher ke atas atau edukasi. Jadi guys, jangan buru-buru untuk investasi. Kalian harus spend waktu kalian untuk belajar dulu. Jangan misalkan kalian nonton video ini, habis nonton video ini langsung buru-buru download Bybit, investasi dan lain sebagainya. Enggak. Yang paling penting kalian harus belajar dulu dari diri kalian. Trust me, sumber-sumber tuh udah ada di mana-mana guys. Kayak dari Instagram, banyak tuh influencer yang bahas tentang investasi. Dari YouTube, dari Google pun kalian bahkan bisa banyak banget nemuin ilmunya. Jadi itu yang pentingnya guys, kalian harus fokus ke edukasi dulu. Oke? Jangan buru-buru. Oke, gitu aja video untuk kali ini. Semoga kalian bisa dapat gambaran tentang gimana sih cara memulai investasi. Sebagai kata-kata penutup, gue cuma bilang, di sini gue bukan ahli ya, sekali lagi gue nggak jago banget tentang investasi. Gue cuma share pengalaman gue aja, 6 bulan berinvestasi, nggak cukup berpengalaman kan, cuma 6 bulan doang. Ya, gue cuma nge-share tentang gimana sih cara kita untuk memulai, tapi gue nggak menyuruh kalian untuk buru-buru mulai. Oke guys, gitu aja, dan sekali lagi thank you very much for watching this video, and I'll see you on the next video. Bye-bye.